Pembahasan sifat koligatif larutan. Halo semua, kembali lagi bersama Sir Billy di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Dilihat dari judulnya, berarti ada sifat yang bukan koligatif larutan atau sifat non-koligatif. Mari kita bahas terlebih dahulu sifat larutan. Larutan dalam konteks ini adalah larutan yang memiliki pelarut air. Nah, sifat larutan ini bisa dilihat berdasarkan jenis zat terlarut dan jumlah partikel atau konsentrasi dari zat terlarut. Sekarang kita lihat yang pertama. Sifat larutan berdasarkan jenis zat terlarut. Nah, bila dilihat dari jenis zat terlarut, maka sifat larutan yang muncul adalah warna, rasa, dan bau. Jadi sifat ini bergantung pada jenis zat terlarut yang dilarutkan dalam air. Bila zat terlarut memiliki warna, maka larutan yang terbentuk juga akan memiliki warna. Bila zat terlarut yang dilarutkan memiliki rasa, maka larutan yang terbentuk akan memiliki rasa. Jika zat terlarut yang dilarutkan memiliki bau, maka larutan yang terbentuk juga akan memiliki bau. Jika larutan yang dilarutkan memiliki warna dan rasa, maka larutan yang terbentuk juga akan memiliki warna dan rasa. Jadi ini adalah sifat larutan yang muncul bila dilihat berdasarkan jenis zat terlarut. Sekarang kita lihat yang kedua, sifat larutan berdasarkan jumlah partikel atau konsentrasi dari zat terlarut. Nah, bila dilihat dari jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut ini, maka sifat larutan yang muncul adalah yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Jadi ada 4 sifat yang muncul bila dilihat dari jumlah partikel atau konsentrasi dari zat yang dilarutkan dalam air. Nah, keempat sifat ini adalah sifat koligatif larutan. Kata koligatif berasal dari bahasa Latin, yaitu colligare, yang artinya berkumpul bersama atau kelompok. Jadi maksudnya, sifat yang terbentuk ini berdasarkan berkumpulnya bersama atau terbentuknya kelompok zat terlarut yang ada dalam larutan. Jadi, sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya bergantung atau dipengaruhi oleh jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarut. Jadi, kalau dia bergantung pada jenis zat terlarut, maka yang muncul antara lain adalah warna, rasa, dan bau. Artinya, walaupun jenis zat terlarutnya itu berbeda, asalkan jumlah partikelnya sama, maka larutan akan mempunyai sifat koligatif yang sama. Jadi tidak peduli jenis larutannya, jenis zat terlarutnya apa, asalkan jumlah partikel zat terlarutnya sama dalam larutan, maka larutan akan mempunyai sifat koligatif yang sama. Agar lebih memahami pengertian sifat koligatif larutan, mari kita perhatikan tabel berikut. Di tabel ini berisi data tentang larutan, konsentrasi, tekanan uap, titik didih, dan titik beku. Yang pertama, mari kita bandingkan data untuk larutan yang sama, yaitu data 1 dan 2 sama-sama larutan gula.
Larutan gula yang pertama memiliki konsentrasi 1 molal dan larutan gula yang kedua memiliki konsentrasi 2 molal. Sekarang kita lihat sifat koligatifnya. Ternyata mempunyai tekanan uap yang berbeda, titik didih yang berbeda, dan titik beku juga yang berbeda. Walaupun sama-sama larutan gula. Berikut kita lihat larutan urea. Sama-sama larutan urea, tapi memiliki konsentrasi yang berbeda. Tekanan uap juga akan berbeda. Titik didih berbeda, titik beku berbeda. Dan juga yang terakhir kita lihat glukosa. Larutan yang sama glukosa tetapi mempunyai konsentrasi yang berbeda. 1 molal dan 2 molal, ternyata tekanan uap berbeda, titik didih juga berbeda, dan titik beku berbeda. Sekarang mari kita bandingkan dengan larutan yang berbeda. Kita bandingkan antara larutan gula pada nomor 1, larutan urea pada nomor 3, dan larutan glukosa pada nomor 5. Ini adalah 3 jenis larutan yang berbeda, tetapi memiliki konsentrasi yang sama. Semuanya 1 molal. Kita lihat bagaimana sifat koligatifnya. Ternyata ketiganya mempunyai sifat koligatif yang sama, yaitu tekanan uapnya sama, dan juga titik didihnya sama, dan juga titik bekunya sama. Padahal ini adalah larutan yang berbeda, yang memiliki konsentrasi yang sama. Berikut juga kita bandingkan data nomor 2, 4, dan 6. 3 jenis larutan yang berbeda, yaitu larutan gula, urea, dan glukosa, dengan konsentrasi yang sama, sama-sama 2 molal. Ternyata memiliki tekanan uap yang sama, titik didih yang sama, dan titik beku yang sama pula. Nah, berdasarkan data ini, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan yang berbeda, tetapi konsentrasinya sama, itu akan memiliki sifat koligatif yang sama. Yang kedua, larutan yang sama, tetapi konsentrasinya berbeda, itu akan memiliki sifat koligatif yang berbeda. Dan yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut dalam larutan yang menentukan sifat koligatif, bukan jenis zat terlarutnya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.